أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف: فأوصيك ونفسي باقتفاء تلك الآثار والاقتداء بأولئك الأخيار. Wasiat beliau kepada kita semua agar kita mengikuti akan apa yang telah dikerjakan oleh orang-orang saleh dahulu, karena mereka adalah orang yang benar karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa thabir ala mutala'ati siyarihim al-hamidah wa kutubihim al-mufidah. Bersungguh-sungguhlah untuk memutala'ahi, membaca sejarah-sejarah mereka yang sangat terpuji, dan sering-seringlah mutala'ah kitab-kitab mereka yang isinya ilmu-ilmu yang bermanfaat. Lita'rifa mahallahumur rafi'a wa sya'wahumul mania. Semua itu agar kita tahu betapa mulia dan hebatnya mereka, betapa agung dan luar biasanya mereka. Fata'tarifu bil qusuri fi kullil umur. Dengan sebab melihat kebesaran dan keagungan orang, kita lalu tawadhu, merendah diri, merasa diri enggak punya apa-apa dibanding mereka itu. Wa tahwa birrahmati was sakinatin nazilati inda dzikri awsafihim. Dan akan kau dapat rahmat daripada Allah dan rasa tenang di dalam hati yang turun daripada Allah ketika dikisahkan riwayat hidup mereka, akhlak-akhlak mereka, sifat-sifat mereka. Wa tawfaru bihubbihim al-matlubi. Dan dengan sebab kita mendengarkan sejarah orang-orang saleh, kita jadi jatuh cinta, suka dengan mereka. Akhirnya kita jadi orang beruntung hanya dengan modal suka dan cinta. Dan cinta kepada mereka al-matlub itu memang disuruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-jami'i lil muhibbi ma'al mahbub. Selain keberuntungan yang luar biasa didapat, kita akan dikumpulkan bersama orang yang kita cintai. Kama warada min sayyidil anam alaihi salatu wassalam. Sebagaimana telah datang dari Rasulullah sebuah hadis, al-mar'u ma'a man ahab huna wa fil munqalab. Nah, jadi kita nggak bisa melupakan sejarah. Kita nggak mungkin jauh dari sejarah, karena sejarah adalah seperti guru dalam hidup kita. Orang yang keluar dari sejarah, nggak menyamai perbuatan perkataannya dengan sejarah yang benar, orang itu jauh daripada rahmatnya Allah. Ini orang yang baca kitab sejarahnya wali-wali para nabi aja udah dapat rahmat, belum mengamalkan lagi, belum mencontoh, belum meniru pekerjaan mereka, belum, hanya membaca. Dari membaca tumbuh suka dan cinta. Cinta itu malah punya kelebihan al-jami' lil muhibbi ma'al mahbub, yang bisa mengumpulkan orang yang mencintai dan yang dicintai. Ini luar biasa cinta. Nah, kembali kita kepada masalah hati yang ingin menuju kepada Allah, yang nggak mungkin bisa lepas daripada sejarah. Pada Jumat kemarin kita membahas tentang dunia dan serangan godaannya kepada kita, hingga kita hati tertuju kepada dunia yang harusnya tertuju kepada Allah, harusnya lillahi subhanahu wa ta'ala. Karena diserang dunia, digodanya dunia, Allah kita, lalu bukan lillah lagi, lid dunia. Orang yang enggak tahan sakit, kekurangan terhadap dunia dan keduniaan, orang itu pertanda kalah digoda dunia. Enggak tahan kurang, uang kurang enggak tahan, harta kurang enggak tahan, ada tahan, kada berduit kena ada tahan. Bila sudah kada berduit hamam. Jadi orang yang ada tahan, enggak tahan kekurangan dunia, itu pertanda udah kalah dengan dunia, kalah. Sifat gengsi, enggak punya harta dunia, itu udah kena sihir dunia. Orang itu udah kena. Oleh karena itu, enggak tahan kurang hidup dan kehidupan, gengsi,
Itu harus dibetulkan. Apa sumbernya, apa asalnya, udah kita ketahui. Hati kita menuju kesenangan dunia, itu sumbernya. Kita kepinginnya hidup ini senang, nyaman, enak, mewah. Itu tujuan kita, itu salahnya. Jadi tujuan. Manakala semua itu jadi tujuan, itu yang kita tuju, hidup mewah, punya harta banyak, punya harta yang mahal, rumah yang besar, seperti orang-orang, itu jadi tujuan kita, itu sumber kesalahan. Akhirnya orang baca ijazah waqati waqiyah, ya itu juga tujuannya. Orang salat duha, ya itu juga tujuannya. Kenapa? Karena di otaknya dia dunia udah jadi tujuan. Jadi mulutnya aja lillahi subhanahu wa ta'ala, tapi hatinya lid dunya. Kalau orang benar lillahi subhanahu wa ta'ala, enggak begitu, dia tahan, enggak punya uang, tahan dia. Kenapa jadi mampu dia? Kenapa jadi dia tahan? Karena dia tidak mempermasalahkan kurangnya kehidupan dia. Karena itu bukan masalahnya dia. Karena itu bukan masalahnya dia. Jadi dia perlu dipermasalahkan. Orang punya rumah mewah, dia enggak ada masalah karena bukan masalahnya dia. Orang punya mobil mewah, dia punya dosa, nggak masalah. Kenapa? Karena ini bukan masalahnya dia. Dia nggak mempermasalahkan masalah itu. Kenapa? Ya karena di hatinya bukan itu yang dipermasalahkannya. Yang dicarinya selama ini lillahi subhanahu wa ta'ala, bukan lid dunya. Nah, jadi anak-anak muda, udah, kalau hendak bahagia hati, jangan umpat-umpatan menghargai dunia sebagai tujuan maksudnya. Jangan ngejar dunia sebagai tujuan. Yang sekolah, yang dagang, yang cari dunia, cari. Kalau dapat, alhamdulillah. Kalau nggak dapat, udah. Kenapa? Bukan masalah. Masalah kita melaksanakan perintah Allah, cari rezeki. Udah, berarti kita udah laksanakan tugas, ya selesai. Kalau orang benar hidupnya di bawah naungan Allah, Allah memerintah dia cari harta, dia cari, dapat nggak dapat bukan masalah. Jangan melibatkan itu dalam otak dan hati. Satu aja, saya siap komandan untuk melaksanakan perintah, cari rezeki. Selesai. Dapat alhamdulillah, nggak dapat ya udah. Tapi kebanyakan kita ya itu Pak, jelek orang kena sihir dunia. Pagi itulah cari harta, bulik sore kasing payuan, muha tuh lain. Orang yang nggak laku-laku jualan itu sore pulangnya mukanya beda, berubah jadi Ultraman. Kenapa? Ya karena hajatnya nggak tercapai. Hajatnya dia dapat harta, sedangkan orang ikhlas hajatnya dia jualan menjunjung perintah Allah. Ini aja antennya jadi ubah, channel diubah, sekleteran jangan masuk. Kalau sudah kena sihir dunia, jualan nggak laku-laku, pulang sore, waduh, temannya negur, assalamualaikum, marah. Kenapa? Lagi galau. Orang sekarang bilang lagi hang. HP itu kalau hanger boleh picik-picik, tagur dalam menahun, memberi salam nggak disahut. Kenapa? Masalahnya satu, bukan kada payu yang bikin dia sakit hati, niatnya dia yang salah. Bukan nggak laku itu yang bikin dia sakit hati, nggak laku itu nggak masalah. Yang jadi dia sakit hati kenapa? Niatnya salah. Nah jadi kita mudah-mudahan tulak begawi kulik sore ada dapat, alhamdulillah ada dapat berani ya. Apalagi di rumah banyak aja duit, tabungan ada aja, beras ada di rumah, ikan ada di rumah, uang ada, nggak laku jualan hari ini ya nggak masalah, ada aja uangnya. Kenapa sakit hati? Buat apa susah, susah itu kada ada gunanya. Bawa nyanyi aja, mbah duit kada ada, rokok kada ada, kawan kada ada, wadai kada ada, ambil panci, buat apa susah, udah selesai. Jangan bikin hatimu sakit hanya gara-gara dunia yang hina. Bungas kada orangnya, putih kada, kenapa bikin kita sakit hati? Dunia ini hina banget, dunia banget hina. Dan jadi kada kapi lagi, sudah bersedih-sedih menyapayu, alhamdulillah kada payu, ya udah datang ke tuan guru-guru, ulun minta banyu sekenang apa rumah ulun nggak sing payuan, mbah tupang nah supaya lakas payu guru ay tiupakan, terus apa adakah pesan guru? Ada ay, jualnya murahi. Mbah jualnya kalau terlalu mahal nggak mungkin cepat laku, jualnya murahi. Jadi payu laku tuh rumah, alhamdulillah. Belum laku rupanya rumah masih ingin setia dengan kita, kira-kira. Pokoknya jangan sedih. Kalau nggak ada uang ya udah diam, jual yang ada, apa susahnya? Kendaraan 5 buah jual 3, kenapa sedih? Rumah 5 buah jual 4, nggak bisa juga tidur di semua rumah dalam satu malam.
nggak mungkin lah 5 buah rumah tidur 1 malam, itu kecuali wali abdal. Kelima-limanya ada sih Din. Iya, nggak ada wali abdal, ini wali bundal. Ya nggak mungkin lah. Aduh. Baju 5 lemari jual, 4 lemari. Anak di pinggir jalan, baju murah. Ada yang menawar 15.000 minum cocok harga, jual. Ada yang 20 jual, ada yang 100.000 jual. Berduit dulu. Kawan pernah nasi kuning ngewarung. Karena kawan jual pakai baju semuanya 50 lembar baju 1 kali pakai dalam 1 hari. Gilaan. Orang gila aja yang pakai baju 10 lembar 50 lembar. Begitu pula. Mudah-mudahan kita minta setiap saat sama Allah Ta'ala buat kita, buat semua kaum muslimin dan muslimat, agar hati ini selalu untuk tidak memarahi Allah bila Allah belum memberi. Allah tidak memberi, bukan Allah marah kepada kita. Nggak perlulah mempermasalahkan, nggak perlulah sedih. Kadang-kadang Allah nggak memberi, malah itu sayangnya Allah. Apalagi zaman sekarang ini, Masya Allah, anak sekolah, bini kuliah, nang laki membeca. Anak 5 dari kelas 6 SD sampai kuliah, tuntutan. Kan sedih. Kerjaan tukang beca, tambahan kerjaan palingan mancing, itu kan di kolam orang. Ini sumur, ini kolam orang. Ujung tantaran ke sana, nelon ke situ. Dikiranya tuan ikan, tuan kolam nih, nggak mancing di kolamnya dia, karena arah lonjorannya ke sana, padahal nelonnya ke situ. Maling. Kenapa? Ya karena tuntutan. Hampir sekarang kadang-kadang gratis sepulang, kencing bayar, untung berhinak kada bayar. Jangannya bernapas nih bayar, Masya Allah. Ini kencing bayar, kodoh hajat besar bayar. Coba naik taksi gratis, turun bayar. Semua perlu duit. Ujian buat kita orang beriman. Kenapa Baitullah itu jadi disenangi orang? Kenapa Hijr Ismail nggak sempurna bangunan? Karena waktu itu nggak didapat lagi harta yang halal. Baitullah itu dibangun di satu tempat yang paling rendah, dan itu bahan bangunannya didapat dari harta yang halal. Kenapa kita dimarahi Allah? Karena banyak yang haram di rumah, karena banyak harta yang nggak benar di rumah kita. Mudah-mudahan nang sakitkan tuan guru, orang menang bakas main duit mah belang udah guru, Assalamualaikum, misalnya, tetapi aku kopiah juga tasbih di tangan apa habar wah setumat aja guru ulun anak matara kena napa tadi barakat doa pian ulun berajaki itu aja bener. Berkat doa pian ulun dapat rezekinya menang main kartu, ingat sama guru dikasih. Ini guru, tolong terimakan hadiah saya, berkat doa sampean saya dapat rezeki yang banyak hari ini, menang main kartu 2M. Ayo dikasih sama guru 200 juta. Kalau gurunya nggak tahu cerita ini, awas, bisa termakan, bisa terminum. 200 juta berapa tuh kerupuk kalau ditukar? Beda dengan wali-wali Allah Ta'ala. Kita ini tuan guru nggak ada wali. Kalau wali-wali diperah mereka keluar darah karena uangnya nggak halal. Ada yang uratnya bergerak-gerak kalau melihat harta yang haram, uratnya bergerak-gerak, isyarat tangannya jangan bergerak-gerak. Kita seminggu berikutnya datang ke orang, Assalamualaikum, gimana kabar guru? Sehat, alhamdulillah. Makasih kamu beri saya uang yang banyak. Alhamdulillah guru, lu bakal menang main duit guru. Gurunya ini guruan juga. Sudah semakan tuh sudah aja. Mau aja kalau Tuhan mau maafkan aja. Nah, orang-orang saleh dulu kalau udah masuk harta yang haram dikeluarkan. Kita duit masih sedikit dihantam tuh. Lampu masih sedikit dijual. Maka bercuntan di masjid ini banyak nyaman. Cuma ling telah berkeliarannya sandal bagus-bagus. Di beskop sandal ada ini di bawah.
masih ditinggal. Jadi kepada jemaah kalau usah sandal tuh memang bagus-bagus, pokoknya ikam kesini sebutin aja syaratnya sandal tuh harus belain sebelah. Bangunnya sama ya, pegang masang harus belain, lain satu sama lain harus, ini kanan ini kiri harus beda. Jadi yang murah-murah aja, jadi menjadi ambil maling udah. Kalau maling curi sandal ya sudah, sandalnya juga murahan udah, kurelakan di kau pergi. Coba sandalnya yang mahal, masuk ke majelis, pulang hilang itu sandal, 7 putaran bisa Bilal Muhtadin ditawafi. Wah cari terus tanya sama satpam, mana sandal saya? Sandal saya mana? Aduh, jadi ya satpam, ulun kalian jaga sandal, ulun menjaga orang pacaran. Kalau tahu urusan sandal, ulun urusan pacaran apa? Banyak kamu pacaran di masjid Jaya ini, termasuk ulun ke satpam. Jadi apabila kita bisa menyukuri apa yang ada, itulah kita selamat dari sihir dan jampi-jampi dunia. Menyukuri yang ada aja sudah, yang ada. Di meja makan ada itik, ada burung, ada sapi, ada kambing, udah syukuri. Ada. Yang enggak ada jangan dicari-cari. Sapat kering, usah dikatakan. Seluang usah dipikirkan, ini ada ini aja, kambing, sapi, burung, itik, nyatai buru nyaman-nyaman di hadapan. Atau sebaliknya, yang ada hanya sepat ya. Nah, ikan kecil. Aduh, di Banjarmas ini ada yang namanya undang kafai. Ada undang mami, undang kafai. Undang kecil-kecil. Ada kepala sepat ya udah digoreng, makan. Coba kalau 100 biji kepala sepat kan banyak. Udah makan. Bikin cacapan apa bahasa Indonesianya? Ikam bin mawar. Anak aku pulang lagi bisa bahasa Indonesia. Ikam cacapan apa? Nih, sama aja ngomongnya. Lauk lain. Apa ya? Kalau cacapan apa? Kulluh jahilun. Apa ya? Sambal dadak. Oh, sambal dadak. Oh, kalau di Banjar dadak itu makanan ayam. Aduh, ajib. Jadi itu sambal bikin apa asam kamal, cabai rawit. Wah, terus apa? Nah, ini uyah wadi minang apa? Aduh, mati aku malamnya. Sidin kan karena bisa banyak kita harus nyambung uyah wadi. Nah jadi makan itu sempat direnangkan di sambal itu enak makannya, nasinya agak panas-panas sedikit, itu rawitnya cari yang ganjil 3, 5, 7 apalagi sampai 101 pedasnya luar biasa. Makan, syukuri yang ada. Kita kadang-kadang belum punya harta, belum punya uang, udah pikirannya lebih dari harta yang kita miliki. Ini yang ganggu kita, ini yang bikin ibadat kita jadi rusak. Udah, kalau kamu punya keinginan satu aja, lihat kemampuan, hanya itu sebagai penyelamat kehidupan. Berapa punya harta, seitu kita punya keinginan, itu aja penyelamat. Jadi dapat gajian 750.000 satu bulan, udah itu aja. 750.000 dibikin apa? Supaya enak makannya, minumnya, udah. Hanya orang yang bersyukur yang bisa bahagia, bukan orang yang banyak harta yang bisa bahagia. Orang banyak harta tapi merasa kurang, ya belum bahagia. Orang yang merasa cukup dan mampu bersyukur, itu orang yang selalu bahagia, berhadapan dengan dunia dan kehidupan, berhadapan dengan ekonomi dan penghasilan. Gak akan terganggu otak dan pikiran, apalagi hati dan sanubari. Kenapa? Karena dia punya senjata ampuh penyelamatan, benteng yang kuat, syukur selalu kepada Allah. Dikasih, terima nggak dikasih, bismillah, mudah-mudahan. Jadi kalau sudah syukur, ya terima apa yang ada. Jadi Allahu Akbar, ada orang gembira, sholatnya jadi senang. Ini rasa kurang terus. Juhur 6 rakaat karena otaknya hang. Ini ajaibnya, dunia bisa menyihir orang. Sholat isya 6 rakaat, sholat witir 2 rakaat. Bulan Ramadan terakhir witir kita 1 rakaat karena otaknya Allahu Akbar. Udah baca Fatihah 4, rukuk tinggal sujud kedua, orang harus tahiyat akhir dia bangkit lagi. Dia sendiri bingung apa yang dibaca. Karena udah selesai, jangan pelem, the end. Ini apa yang dibaca? Mudah-mudahan harapan kita satu, mari generasi muda jangan pernah ditipu oleh dunia. Satu aja senjata kita, dapat harta baru berpikir, baru berkata.
Jangan pikir dulu uangnya belum ada, itu nanti yang akan nyusahin kita. Mau acara besar-besaran ratusan juta, uangnya baru 10 juta, kan cari lagi dulu 90 juta. Itu untung-untungan. Kalau cepat dapat ya alhamdulillah, kalau nggak cepat dapat ya akhirnya utang sana utang sini, utang sana utang sini, pakai bunga, pakai tambahan bayar belabit dan lain sebagainya. Akhirnya pengantenan acara 100 juta perlunya, uang baru 10 juta, dicari nggak berhasil, artinya utang sana utang sini, akhirnya dapat 100 juta. Acara pun besar-besaran, semua orang memuji, tapi ada juga yang tahu, yang ceritanya paham dari awal sampai akhir, dia nggak ikut memuji. Kenapa? Yang menghutangi dulu orang tahu. Jadi jangan menghutangi pengulinya, lain duitnya, duitnya mulai cikok karena tahu kisah. Akhirnya setelah malam Senin pengantenan besar-besaran dengan segala macam kemewahan, malam Senin jalan begini, mikir bayar utangnya gimana, buka amplop 200. Oh ternyata yang harusnya mohon doa restu tak tulis mohon 200, salah cetak tukang undangan. Harusnya tulisannya mohon doa restu, ditulis mohon 200. Buka amplop semua 200. Untung nggak dibaca akhirnya, turut menunggang seluruh keluarga. Makanan berdahulu kiai haji ya buang, turut menunggang, kurang turut mengundang, kesalah cetak, turut menunggang. Jadi gerbingannya mana tahap sekolahan ini nyoba menunggang nih apa? Sekolahan dapat menunggang malam sanayan nih apa? Untung itu seluruh kaum muslimin dan muslimat. Tukang cetak undangan hati-hati juga, yang sembarang mencetak kalau pintu salah cetak, orang turut mengundang, turut menunggang. Maka berdahulu Kiai Haji Ahmad Durianur kebongol benar. Jadi mari kita sama-sama kita mengenal manaqib dan sejarah ketika mereka tidak akan makan kecuali dapat harta yang halal. Mereka tidak bikin rumah kecuali dapat harta yang halal. Mereka kadang-kadang hanya makan roti dicelupkan ke air yang dingin dimakan, itu yang mereka makan asalkan halal. Mereka nggak peduli makan enggak masalah, yang penting yang mereka makan halal. Mereka tidak merasa gengsi, tetangganya dengan rumah yang mewah, mereka rumah yang sederhana nggak masalah. Mereka keundangan dengan mobil-mobil yang sederhana, sedangkan teman-temannya dengan mobil mewah nggak gengsi sedikit pun. Kenapa? Karena ini bukan masalah yang harus dipermasalahkan. Ini perkara hina, jangan diangkat ke permukaan, jangan dibikin masalah, jangan dianggap masalah. Kenapa? Karena dunia daninya. Udah tutup lembaran masalah, nggak perlu diangkat ke permukaan. Hadapi, nikmati, nikmati. Yang bisa beli kendaraan itu pakai kendaraan, yang bisa beli mobil pakai mobil, yang bisa beli beca pakai beca, yang bisa beli kelotok pakai kelotok, yang bisa beli ini beli, yang enggak stop, jangan bikin masalah. Hai orang yang mengundang acara perkawinan jangan dipetak-petak, yang kaya di sini, yang miskin di sini, itu sudah terlalu salah. Pejabat di sini, yang kaya di sini, orang miskinnya di luar, semua undangan, semua sama, nggak beda. Sama aja, makannya menguntung juga, lontangan juga. Kadang-kadang orang miskin itu nang perlu dinyamani, kubuhan nang pinasugi ini kan usah lagi nyamani. Nyarancak aja dah makan anu durian, makan mangga nang miskin ini kesian waluh, dia waluh. Dinyamani bubuhannya itu. Nang ada suah makan kambing julungi kambing, nang ada suah makan sapi julungi sapi, nang ada suah makan burung julungi burung. Ayam hari-hari, ya Allah itik hari-hari makanannya alayan orang miskin, orang yang nggak punya apa-apa. Dia makan kadang-kadang nasi, hanya nasi nggak punya ikan, nggak punya lauk. Coba beri mereka kesenangan, kebahagiaan. Ini orang miskin dihina, berarti kamu memuliakan orang sugih. Kalau orang sugih dimuliakan, orang miskin dihinakan, berarti kamu kena sihirnya dunia. Nggak ada beda, orang kaya orang miskin semua mulia. Kenapa orang miskin harus dihina? Dari mana kehinaan mereka? Nggak punya harta. Bukan mereka itu hina kalau nggak punya harta, mereka nggak hina kalau nggak punya harta. Bahkan kadang-kadang orang yang nggak punya harta bisa jadi mulia. Oh, udah menyangit dia. Kada aku perlu membela kebenaran, ya Allah. Kesian orang miskin dihina, berdatang dari daerah ini, sarwan nggak ada dilayani, duduk di andakan sandal. Si yang mentang-mentang miskin, kenapa orang miskin itu hina? Belum tentu. Sugih itu mulia? Belum tentu. Sugih tapi juntan duit rakyat. Korupsi, duit sana ambil, duit sini ambil, bisi mobil 500 buah, bisi pesawat 500 buah, sampai bisi langit separuh. Tapi korupsi enggak mulia. Orang kaya itu enggak mulia, orang miskin belum tentu ini. Dan sering sudah ulun sambat. Sudah, jadi kita kurang kewiget, kaburuk, kabaju, muliakan karena dia hambanya Allah, bukannya hambanya setan. Ini kan lain level seorang. Kalau sudah bajunya mewah, bajunya ini bagus, hanyar dikawani, mbak sudah nang ada bagus baju, ada mau meherani, ketahuan benar dunia batehe mahabbat batehe ujar rajib gande bungunan. Ini bukan anu-anu macam kuliah harus HP kan? Terus enggak kono kerabah kami kamu harus HP. HP nang murahan aja. Nang nyata dulu bila pacai kamu sakit hati. Nah, HP anak sini dagu aja kipai. Nah, kubur ke baju ini ke pulang.
nggak sakit hati lah, kena murahan. Coba yang mahal, beli HP 250 miliar. Coba bubur kecebur kena air, langsung siup, pingsan, garing nggak bangun-bangun. Kenapa? 250 miliar, nang dapat apa unjun? Begantar beneran. Ini kan 250 miliar, kok nanti akhir di telepon kamu begini, pas angkot dikawat kok begantar itu gimana? Jadi jangan muncul, menggede-gede, menggede-gede, nggak bisa mengirit, begantar. Ini yang pertama. Mudah-mudahan kita hadapi dunia dengan syukur. Kita terima apa yang dikasih, kita syukuri apa yang ada. Jangan pernah kita mempermasalahkan kekurangan, karena kekurangan itu bukanlah kekurangan. Kekurangan itu adalah anugerah daripada Allah. Kurang itu menurut kita, bukan menurut Allah. Kurang itu adalah rasanya kita, bukan hakikinya Allah. Dari Allah nggak pernah Allah kasih kurang kepada kita. Kita yang merasa kurang. Diberi 1000 mau 2, diberi 2 mau 3, diberi 3 mau apa? Kurang itu dari kita, bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah ngajarin kita supaya selalu cukup. Gimana? Syukuri apa yang ada. Akan terasa nikmat itu cukup untuk dinikmati. Yang kedua, halangan gangguan kita beribadat. Kalau dunia tadi lawan syukur kepada Allah, nama halangi kita nomor 2 adalah yang disebut dengan nafsu. Nafsu ini adalah menghalang-halangi kita, ialah dengan dia ingin cerita kebaikan dan kelebihan ditujukan kepada dirinya. Itulah nafsu. Salat yang dikerjakan, nafsu ingin mengakui itu kelebihan kita. Puasa yang sering kita lakukan Senin dan Kamis, nafsu ini punya keinginan itu kelebihannya kita. Padahal semua fadlun minallah, semua anugerah daripada Allah. Nah, godaannya kita terhadap nafsu mengaku-ngaku. Anak-anak suka ngaku-ngaku, nang bungas ngaku bungas, nang putih ngaku putih, nah nang sholat ngaku baik, yang sering puasa ngaku soleh, yang gak pernah ke diskotek ngaku orang baik-baik, yang gak pernah minum-minum keras ngaku orang baik-baik. Emang benar, dia gak pernah ke diskotek, gak pernah minum-minum keras, gak tersentuhan dengan obat terlarang, dia memang orang baik. Tapi salahnya dia yang ngaku-ngaku orang baik. Ya, orang baik jangan ngaku-ngaku orang baik. Orang baik harus melihat kebaikan ini adalah datang daripada Allah. Ini anugerah Allah. Ini adalah sesuatu yang harus kita kembalikan kepada Allah. Ya Allah, ini kebaikan, tapi kamu yang berbuat baik. Ini memang ihsan, tapi anta ya Allah muhsin. Kita dicoba digoda untuk menceritakan itu ke diri kita. Orang baik janganlah mengaku-ngaku baik. Orang baik adalah orang yang memahami bahwasanya kebaikan itu bukan miliknya, tapi adalah minallah wa. Ini dasar pertama tentang pembahasan nafsu dan seterusnya. Insyaallah malam Jumat akan datang kita sambung lagi.